믿으라고. 이제 뭐 하십니까? 왜 그러십니까, 형님? 형님! 형님 잠깐만 제가 글로 갈게요. Film dibuka dengan mencuatnya sebuah berita tentang penculikan, pemerkosaan, dan pembunuhan pada seorang siswi SD. Para kepolisian sudah melakukan penyelidikan menghabiskan waktu selama 3 bulan lamanya, namun belum juga berhasil menangkap pelakunya, yang dimana hal tersebut menciptakan kemarahan publik pada polisi yang dinilai tidak becus dalam melakukan tugasnya. Bahkan akibat hal itu, Presiden sampai turun tangan untuk menenangkan masyarakat. Presiden berjanji akan mengomandoi kepolisian nasional untuk secepatnya menyelesaikan kasus tersebut. Brigjen Kang yang saat ini mendapat tekanan oleh jenderal akibat ada salah satu polisi bawahannya yang menembak seseorang yang masih menjadi terduga pelaku. Diketahui polisi yang menembak adalah paman dari korban. Si jenderal khawatir jika hal tersebut sampai diketahui oleh publik, maka akan membuat masyarakat menjadi semakin marah. Jenderal pun memerintahkan Brigjen Kang untuk segera menyelesaikan kasus tersebut bagaimanapun caranya. Brigjen Kang merekomendasikan seorang polisi yang terkenal jujur dan berprestasi bernama Kapten Choi. Baru-baru ini dia juga telah menangkap seorang CEO Tike Property bernama Kim yang terbukti melakukan korupsi dan penyuapan. Meski bukan lulusan dari Akademi Kepolisian, tapi menurut Brigjen Kang hal itu justru semakin memudahkan mereka untuk menyelesaikan kasus dengan cepat. Saat ini Kapten Choi bersama timnya sedang menyelidiki perusahaan Haidong, dan perkenalkan dia adalah Jang, CEO dari perusahaan Haidong. Perusahaan Haidong adalah pesaing dari Tike Property milik Kim. Jang meminta kerjasama dengan Kapten Choi untuk melindunginya. Namun saat ini Kapten Choi tidak menerima tawaran kerja sama tersebut. Beralih pada Jo Yang, seorang jaksa ternama di Seoul. Tapi sayangnya dia bekerja tidak untuk keadilan, melainkan demi uang. Dimana saat ini dia menjadi orang yang melindungi Kim dari hukum. Menemui Kim di ruang interogasi, meskipun telah ditahan, tidak sulit bagi jaksa Jo Yang membebaskan Kim secepatnya. Sekarang Kim meminta Jo Yang untuk memberi pelajaran pada Kapten Choi, orang yang sudah berkali-kali menggagalkan proyeknya. Beralih di kantor kepolisian, polisi dari satuan divisi berbeda mendapatkan promosi yang membuat Kapten Choi dan timnya merasa panas dan iri dengki. Daeho, salah satu orang kepercayaan Kapten Choi dari MIS, nama divisi Kapten Choi. Daeho hampir melakukan perkelahian di sana, namun dengan sigap Kapten Choi menghentikannya. Tak lama kemudian Kapten Choi dihampiri 2 orang polisi bawahan dari Brigjen Kang. Mereka menawarkan sebuah pekerjaan kotor untuk menutup kasus siswi SD. 2 orang tersebut juga menyinggung adik ipar Kapten Choi yang juga seorang polisi yang saat ini tersandung kasus penyuapan. Terbukti dari jejak transfer uang dari Jang di rekening adik iparnya. Salah seorang dari mereka juga terus menyudutkan Kapten Choi, menanyakan apa alasan Kapten Choi yang sudah menangkap Kim, di mana hal itu secara otomatis membuat Jang dari perusahaan Haidong memenangkan persaingan dalam perebutan sebuah proyek yang sedang dibangun. Tapi mengapa sekarang Kapten Choi malah menyelidiki Haidong perusahaan Jang? Apakah Kapten Choi ingin menghilangkan barang bukti yang dilakukan adik iparnya? Mendengar hal tersebut, Kapten Choi tidak memberi reaksi apapun dan pergi begitu saja. Tak membutuhkan waktu yang lama, Kim pun kini telah resmi dibebaskan oleh Jo Yang. Dari Kong, seorang bawahannya, Jo Yang juga berhasil mendapatkan file tentang Kapten Choi. Jo Yang pun memerintahkan semua anak buahnya untuk mencari tahu lebih dalam tentang Kapten Choi. Di sisi lain, Kapten Choi yang saat ini sedang berkumpul dan makan bersama dengan timnya didatangi langsung oleh Brigjen Kang. Melakukan pembicaraan berdua, Brigjen Kang menawarkan sebuah kesepakatan dengan hadiah sebuah promosi jabatan tinggi untuk Kapten Choi serta timnya. Brigjen Kang menjelaskan bahwa dirinya dan Jenderal Komisaris sudah sepakat memilih Kapten Choi. Tugas Kapten Choi sangatlah mudah, dia hanya harus mendapatkan pelaku pembunuh siswi SD dengan cepat dan meyakinkan. Brigjen Kang tidak peduli dengan prosesnya, yang terpenting adalah hasilnya. Lakukan saja dengan cara apapun. Tidak hanya dijanjikan sebuah promosi saja, bersama 2 orang bayaran lainnya, Kapten Choi mendapatkan pekerjaan pertama dari Brigjen Kang untuk melenyapkan mayat pelaku yang ditembak oleh bawahannya. Malam itu juga Kapten Choi pun berhasil menyelesaikan tugas pertamanya itu.
Setelah mendapatkan uang bayaran, Kapten Choi mengunjungi adiknya. Si adik mengungkapkan bahwa akhir-akhir ini suaminya selalu pulang larut malam dan tidak pernah memberinya uang. Mendengar hal tersebut, Kapten Choi langsung pergi mencari iparnya. Di sebuah tempat karaoke, Kapten Choi menemukan iparnya sedang bersenang-senang dengan beberapa PL. Tanpa babi bu, Kapten Choi pun langsung menghajar iparnya itu. Setelahnya, Kapten Choi menanyakan tentang uang suap yang diterima iparnya dari Jang. Si ipar beralasan dirinya sudah bersikeras menolaknya, tapi Jang terus memaksanya. Kapten Choi tidak mempermasalahkan itu. Kapten Choi menyuruh iparnya untuk memberikan semua uangnya pada sang istri. Keesokan harinya di kantor kejaksaan, Joyang mendapatkan protes dari kepala jaksa atasannya karena Joyang ketahuan sedang mendalami kasus Kapten Choi. Atasannya tidak mau menambah masalah lagi karena berurusan dengan polisi. Meskipun mendapat larangan dari atasannya, Joyang tetap bersikeras untuk menyelidiki kasus penyuapan yang menyeret nama Kapten Choi dan iparnya itu. Presiden yang turun tangan mengawal kasus yang saat ini masyarakat ingin secepatnya diselesaikan, mengumumkan bahwa Presiden langsung memilih Kapten Choi dan timnya untuk menjadi divisi spesial menangani kasus tersebut. Singkat cerita, setelah melakukan pencarian selama beberapa hari, Kapten Choi dan tim mendapatkan satu nama pelaku yang diduga kuat adalah pelakunya. Dia bernama Lee Dong Sok, seorang residivis penganiayaan dan pemerkosaan anak di bawah umur. Namun karena sekarang Lee Dong Sok sudah mempunyai istri yang keterbelakangan mental, beberapa tahun lalu semenjak istrinya didiagnosa memiliki penyakit jantung, Lee Dong Sok sudah tidak melakukan aksinya. Dari istrinya, Lee Dong Sok juga mempunyai satu orang putri, menguatkan alibinya untuk tidak dicurigai oleh pihak berwenang. Saat sedang melakukan penyelidikan dengan Daeho, Kapten Choi menangkap basah Kong yang sedang membuntutinya. Kapten Choi pun mengetahui Kong adalah orang suruhan dari jaksa Joyang. Di sisi lain, jaksa Joyang sekarang sedang melakukan pertemuan dengan Kim di sebuah restoran bintang 10. Sebelum melakukan pembicaraan, Kim langsung memberikan 2 jam tangan Rolex keluaran terbaru yang kisaran harga satunya dari jam tangan tersebut adalah 200 miliar. Kim ingin jaksa Joyang membungkam Kapten Choi dan membantunya merebut kembali proyek yang kemarin didapatkan oleh Jang. Tanpa memperdulikan hukuman di akhirat nanti, jaksa Joyang menerima hadiah jam tangan tersebut dari Kim. Lalu pertemuan kedua untuk membicarakan hasilnya akan dilaksanakan minggu depan di sebuah lapangan golf. Beralih pada Kapten Choi yang menemui Jang, Kapten Choi meminta bantuan pada Jang untuk membantunya menyelesaikan kasus yang diperintahkan langsung oleh Presiden. Kapten Choi membutuhkan seorang aktor untuk menjadi pelaku yang ditangkap dan dihukum. Kapten Choi memberikan berkas file tentang Lee Dong Sok. Kapten Choi ingin Jang menyuapnya atau apapun agar dia mau melakukannya. Dalam kesepakatan, jika Jang berhasil, Kapten Choi akan menjanjikan perlindungan hukum untuknya. Dan di malam harinya, Kapten Choi menelpon jaksa Joyang. To the point, Kapten Choi memberitahukan bahwa dirinya telah menangkap basah Kong yang sedang membuntutinya. Mengatakan saat ini dirinya sedang sangat sibuk mengurusi kasus yang harus dilaporkan langsung ke istana Presiden. Karena hal itu dirinya menjadi sangat sensitif. Kapten Choi meminta untuk jaksa Joyang tidak mencari masalah dengannya. Keesokan harinya, persaingan antar perusahaan Haidong dan perusahaan Tike semakin memanas. Kim yang sekarang telah berhasil merebut semua investor Haidong membuat Jang saat ini sangat kesal dan memiliki dendam pribadi pada Kim. Singkat cerita, Jang mengerahkan anak buahnya untuk membawa Lee Dong Sok ke pusat pembuangan sampah. Di sana, Jang memaksa Lee Dong Sok untuk menjadi seorang pelaku pembunuhan. Penawaran terakhir dari Jang untuk Lee Dong Sok adalah sebuah bayaran uang dengan nominal yang besar. Lee Dong Sok tidak perlu khawatir karena saat Lee Dong Sok ditangkap nanti, Jang akan membuat Lee Dong Sok melakukan evaluasi psikiater, menciptakan skenario seolah Lee Dong Sok mengalami gangguan jiwa. Maka dengan begitu, sesuai dengan undang-undang yang tertera bahwa pelaku kejahatan yang mengalami gangguan jiwa tidak akan mendapatkan hukuman berat. Percaya dengan janji-janji manis Jang, seperti janji yang sangat manis seorang pejabat sebelum terpilih. Lee Dong Sok pun menyetujuinya. Singkat cerita, penangkapan Lee Dong Sok oleh Kapten Choi pun diberitakan ke seluruh penjuru Korea. 경찰은 이 씨의 검거와 함께 처음부터 경찰은 이 씨를 유력한 용의자로 지서 지난 석 달 동안 서울 시내를 공포
Kapten Choi sendiri juga sudah menyiapkan barang bukti seperti CCTV, senjata yang digunakan pelaku untuk mengeksekusi korban untuk semakin meyakinkan bahwa Lee Dong Sok adalah pelakunya. Di ruang interogasi, Kapten Choi juga memaksa Lee Dong Sok untuk menandatangani berkas bukti pengakuannya yang telah melakukan pembunuhan tersebut. Tiba-tiba Jang menelpon Kapten Choi membuatnya panik karena khawatir akan ketahuan oleh timnya. Jang memberitahukan pada Kapten Choi bahwa akan ada sesuatu yang terjadi di sebuah lapangan golf nanti malam. Bertepatan dengan itu, pembunuh bayaran yang sudah Jang siapkan pergi melakukan tugasnya. 왜 재미없으세요? 뭐 맨날 안 맞는다고 뭐 징징대시더니 빨리빨리 갑시다. Di malam harinya, di lapangan golf tempat Jaksa Joyang dan Kim bertemu, terlihat seorang penyusup bayaran dari Jang sudah siap di sana, menyamar menjadi lady golf, merekam video dengan kamera yang sudah disembunyikan. Sementara si pembunuh bayaran menyamar menjadi tukang potong rumput. Ketika permainan golf dimulai, si pembunuh bayaran lewat ke tengah lapangan mengalihkan perhatian Jaksa Joyang dan Kim. Setelah mengusirnya, Jaksa Joyang dan Kim kembali melanjutkan permainan golfnya. Tapi kemudian si pembunuh bayaran menyalakan air yang ada di tengah lapangan, membuat Kim marah lalu mendekat pada si pembunuh bayaran. Jaksa Joyang yang tidak merasa curiga sedikit pun hanya memerhatikan dari kejauhan, hingga Jaksa Joyang menyadari bahwa Kim sudah ditikam berkali-kali. Kim pun tewas pada malam itu juga. Setelah kematian Kim, kasus Lee Dong Sok pun dilimpahkan pada Jaksa Joyang karena saat ini kepolisian ditugaskan untuk menemukan pelaku pembunuhan Kim. Di kantornya, Jaksa Joyang dibuat panik setengah mati karena tiba-tiba di atas meja kerjanya dia mendapati stop map coklat yang berisi foto-foto dirinya sedang bersama dengan Kim. Beralih di ruang interogasi, Lee Dong Sok menyadari tidak ada evaluasi psikiater untuknya seperti apa yang dijanjikan oleh Jang sebelumnya. Merasa dirinya telah dijebak, Lee Dong Sok pun membocorkan semua rencananya. Lee Dong Sok takut akan dihukum matoy atas kejahatan berat yang dituduhkan pada dirinya. Jaksa Joyang bertemu dan mengobrol berdua dengan Kapten Choi saat itu. Jaksa Joyang dengan terang-terangan mengakui bahwa saat insiden Kim, dirinya ada di sana. Jaksa Joyang menyinggung soal penyelidikan pada perusahaan Haidong yang dilakukan oleh Kapten Choi. Jaksa Joyang mencurigai bahwa Kapten Choi memiliki hubungan kerjasama dengan Jang. Mencoba bersikap tenang dengan tidak menanggapi tuduhan Jaksa Joyang, Jaksa Joyang lalu menawarkan kerjasama kepada Kapten Choi untuk menjebloskan Jang ke penjara. Jaksa Joyang yakin insiden yang menimpa Kim adalah perbuatan dari Jang karena hanya dia yang bisa melakukannya. Kembali, Kapten Choi tidak menanggapi tawaran Jaksa Joyang dan pergi begitu saja meninggalkannya. Lee Dong Sok yang semakin ketakutan memberontak di dalam sel, berteriak berkali-kali menyebut nama Jang. Jaksa Joyang yang kebetulan ada di sana pun mendengarnya. 장석구? Di malam harinya, saat sedang menghadiri pesta bersama istri dan juga mertuanya, di momen ini kita diberitahukan bahwa mertua dari Jaksa Joyang adalah seorang ketua Jaksa Agung. Tak lama kemudian, Kong menemui Jaksa Joyang di sana, memberitahukan bukti SMS dan telepon Kapten Choi dengan Jang. Setelah mengamankan bukti tersebut, Jaksa Joyang kembali menemui Lee Dong Sok untuk memastikan bahwa kecurigaannya benar adanya. Lee Dong Sok dipaksa oleh Jang untuk menjadi aktor pelaku pembunuhan. Meski begitu, kepala jaksa atasannya tidak peduli dengan hal tersebut karena minimnya barang bukti. Setiap tersangka akan melakukan pembelaan yang sama, mengaku dirinya tidak bersalah untuk menghindari hukuman. Tak kehabisan akal, Jaksa Joyang menyuap wartawan untuk membuat berita tentang Lee Dong Sok yang bukanlah pelaku sebenarnya. Tak membutuhkan waktu yang lama setelah berita tersebut dibuat, masyarakat yang tadinya telah tenang kini kembali mempertanyakan kebenaran berita tersebut. Kapten Choi juga menemui Jaksa Joyang, mengancamnya dengan memberikan foto-foto bukti Jaksa Joyang saat bersama dengan Kim. Jaksa Joyang balik mengancam Kapten Choi dengan memberikan bukti SMS serta salinan percakapan telepon Kapten Choi dengan Jang. 나랑 자꾸 라이벌 관계를 가지려고 하지 마. Ketika para tahanan termasuk Lee Dong Sok dipindahkan sel,
terlihat pembunuh bayaran Jang menyamar menggunakan seragam tahanan masuk ke dalam sel tahanan yang sama dengan Lee Dong-sok. Dan keesokan harinya Lee Dong-sok pun ditemukan sudah tewas. Para polisi dan sipir mengetahui Lee Dong-sok tewas karena melakukan bundir. Hal tersebut jelas membuat jaksa Joyang yang memegang kasus Lee Dong-sok semakin tertekan. Para jaksa lain menertawakan atas keteledoran jaksa Joyang. Marah, jaksa Joyang memerintahkan anak buahnya untuk membuat surat penangkapan pada orang-orang terdekat, bahkan keluarga Kapten Choi, sebagai bentuk balas dendamnya. Kapten Choi mendapatkan telepon dari Dae-ho yang mengabarkan bahwa jaksa Joyang menangkap mereka karena dugaan tindakan suap. Bukan hanya timnya yang ditangkap oleh jaksa Joyang, adik serta iparnya juga ikut serta ditangkap olehnya. Tidak berdaya dan tidak bisa melakukan apa-apa, Kapten Choi menelpon jaksa Joyang meminta untuk menemuinya. Singkatnya, ketika mereka sudah bertemu di sebuah rumah bordil, jaksa Joyang mengamuk karena ulah Kapten Choi yang sudah mempermalukan dirinya di hadapan semua rekan kerja serta keluarganya. Kapten Choi pun membuang harga dirinya dengan melepas semua pakaiannya, bersimpuh meminta maaf pada jaksa Joyang. Kapten Choi meminta jaksa Joyang untuk membebaskan timnya dan keluarganya. Kapten Choi berjanji akan berpihak pada jaksa Joyang untuk melawan Jang. Singkat cerita, jaksa Joyang menerima permintaan maaf dari Kapten Choi dan mereka pun minum bersama menandakan sebuah kesepakatan kerja. Setelah itu, Kapten Choi pergi ke rumah tahanan untuk membebaskan timnya dan adik serta iparnya. Selesai dari sana, berdua dengan Dae-ho, Kapten Choi pergi ke rumah sakit untuk memastikan hasil otopsi dari jasad Lee Dong-sok. Tapi ahli patologi forensik yang mengidentifikasi jasad Lee Dong-sok menyimpulkan bahwa Lee Dong-sok murni melakukan bundir. Merasa kasihan pada anak dan istri Lee Dong-sok, Dae-ho memberikan semua uang yang ada di dalam dompetnya untuk mereka. Melihat Kapten Choi merasa kaptennya sedang tidak baik-baik saja, Dae-ho menawarkan diri pada Kapten Choi untuk pulang bersama. Namun Kapten Choi beralasan dirinya saat ini sangat lelah, ingin langsung pulang dan beristirahat. Terlihat dari wajah Dae-ho sedikit menaruh curiga pada kaptennya. Di sebuah proyek bangunan milik Jang, tepatnya di atap gedung, Kapten Choi menemui Jang. Kapten Choi meminta pada Jang untuk sementara waktu ini tidak saling menghubungi karena situasi sedang sangat kacau. Tidak menguntungkan bagi mereka jika pihak berwenang akan mengendus hubungan kerjasama mereka. Jang mengakui dirinya sudah membuat bukti rekaman percakapan telepon dengan Kapten Choi, foto-foto Kim bersama jaksa Joyang di lapangan golf, rekaman video dirinya yang memaksa Lee Dong-sok dan juga Lee Dong-sok yang tewas di penjara adalah ulahnya. Itu semua dilakukan untuk berjaga-jaga jika Kapten Choi mengkhianatinya. Saat itu Kapten Choi tidak banyak bicara karena Kapten Choi sudah bekerja sama dengan ajudan Jang sendiri untuk menghabisinya. Tak lama setelah Kapten Choi turun dari atap gedung menggunakan lift, ajudan Jang mensabotase lift tersebut. Dan saat giliran Jang turun dari atap gedung menggunakan lift tersebut, untuk sesaat lift tiba-tiba berhenti. Kemudian dengan kecepatan yang sangat tinggi, lift tersebut jatuh ke bawah dan menewaskan Jang di dalamnya. Berhasil menyingkirkan Jang, kepada ajudan Kapten Choi meminta bukti percakapan telepon serta bukti lainnya yang dibuat oleh Jang tentang dirinya. Si ajudan pun dengan senang hati memberikannya dalam bentuk flash disk. Namun Kapten Choi mengeluarkan pistol dari sakunya, berniat menghabisi si ajudan juga. Kapten Choi meyakini si ajudan masih memiliki salinan dari bukti-bukti tersebut. Namun tepat saat Kapten Choi menodongkan pistol pada si ajudan, tiba-tiba Dae-ho datang. Sedari Kapten Choi pergi dari rumah sakit, diam-diam Dae-ho telah mengikutinya. Melihat Kapten Choi perhatiannya sedang teralihkan pada Dae-ho, si ajudan mengeluarkan pisau, melukai mata Kapten Choi lalu melarikan diri. Dae-ho juga berlari mendekat menghentikan Kapten Choi. Dengan kuat Dae-ho memegangi tangan Kapten Choi agar tidak menembak. Sembari membujuknya, Dae-ho memohon kepada Kapten Choi untuk tidak mengotori tangannya lagi. Karena Dae-ho sudah terlanjur mengetahui semuanya, Kapten Choi pun menembak Dae-ho yang seketika langsung menewaskannya saat itu juga. 네가 여기를 왜 따라와 임마?
Tidak berhenti sampai di situ, Kapten Choi mengejar si ajudan dan menghabisinya juga. Setelah itu kemudian Kapten Choi mengambil pisau si ajudan, membersihkannya. Lalu Kapten Choi menempelkan pistol pada genggaman tangan Dae-ho, menghilangkan sidik jarinya. Dilanjutkan Kapten Choi menikamkan pisau si ajudan pada jasad Dae-ho, membuat skenario seolah Dae-ho dan si ajudan telah saling membunuh. Singkat cerita, dari hasil rekonstruksi polisi di tempat kejadian serta kesaksian dari Kapten Choi sendiri, polisi pun menyimpulkan kematian Dae-ho adalah karena perang melawan Jang dan anak buah gangsternya. Tim Kapten Choi sendiri mencurigai ada kejanggalan dari kematian Jang dan Dae-ho karena dari sepengetahuan mereka, Jang memiliki dua ajudan yang selalu mengikutinya seperti bayangan. Setelah pemakaman Dae-ho, mereka berencana untuk mencarinya. Kapten Choi pun dipromosikan menjadi komisaris jenderal, sementara timnya dilupakan olehnya. Kapten Choi bahkan tidak mengantarkan Dae-ho ke pemakaman terakhir. Singkat cerita, tim dari Kapten Choi berhasil menemukan dan menangkap salah satu ajudan Jang yang tersisa. Dari ponsel miliknya, mereka mendapatkan rekaman video Kapten Choi yang membuat skenario kematian dari Dae-ho. Saat kejadian, si ajudan ada di tempat kejadian. Dia bersembunyi dan merekam semua secara diam-diam. Sudah menduganya karena mereka juga curiga pada Kapten Choi sejak awal, mereka pun menyuruh ajudan untuk menghabisi Kapten Choi dengan bayaran kebebasan hukum. Plot twistnya adalah ternyata Lee Dong-sok adalah pelaku sesungguhnya. Terbukti dari hasil DNA-nya setelah dokter mengotopsi jasadnya lalu mencocokkan bukti sidik jari yang menempel pada tubuh korban. Ternyata memang benar itu adalah sidik jari milik Lee Dong-sok. Selama ini Lee Dong-sok memungut wanita yang keterbelakangan mental, menjadikannya istri hanya untuk kedok saja. Sementara anak Lee Dong-sok juga bukanlah anak kandungnya. Di malam harinya, Kapten Choi yang pulang dari pemakaman terakhir Dae-ho di parkiran di dalam mobilnya saat sedang menyesali semua perbuatannya pada Dae-ho, tiba-tiba ajudan Jang datang dan menembak Kapten Choi. Kapten Choi pun ditemukan keesokan paginya dan dinyatakan telah meninggoy. Polisi menyimpulkan kematian Kapten Choi karena dibunuh oleh gangster. Bertepatan dengan itu, video berdurasi panjang tentang Jaksa Joyang dan Kim telah tersebar ke publik, membongkar kerjasama dan tindak penyalahgunaan hukum oleh Jaksa Joyang. Para wartawan berkumpul di kantor Kejaksaan Tinggi untuk meminta pernyataan langsung dari Jaksa Joyang. Namun karena mertua Jaksa Joyang yang adalah seorang ketua Jaksa Agung, Jaksa Joyang tidak akan mendapat hukuman yang berat. Kemungkinan besarnya juga Jaksa Joyang tidak akan dipecat. Karena saat ini atas perintah langsung dari ketua Jaksa Agung, para pihak berwenang membuat rumor berita tentang narkoboy untuk menutupi berita tentang Jaksa Joyang, dan film pun selesai. Kira-kira seperti itulah alur cerita dari film Anjas yang dirilis pada tahun 2010. Film ini mengingatkan Mimin dengan kasus beberapa tahun yang lalu di sebuah negara maju yang memiliki pemerintahan jujur anti korupsi. Kasus seorang jenderal polisi menghabisi polisi bawahannya. Mungkin sekian saja video kali ini. Untuk keselamatan dan kenyamanan bersama, saya tutup sampai di sini. Dan sampai bertemu di lain waktu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.